Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Mukhtarun min al-Qasas wal Mawaqif al-Islamiyah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bu'uh dari amin. Di halaman 22 kisah 34-35 tentang bagaimana takwa kepada Allah dan takut kepada Allah. Di antara akhlak para ulama, bagaimana beliau-beliau dalam ketakwaannya kepada Allah, dalam takutnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga beliau-beliau ketika menghadapi batasan-batasan, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah ke-34. An Muhammad ibn al-Husain al-Anmati. Qala, beliau berkata, kunna fi majlisin fihi Yahya bin Ma'in wa Abu Khaythamah Zuhair ibnu Harbin wa jama'atu min kibarul ulama faja'alu yathnuna ala Ahmad bin Hanbal wa yadhkuruna fadailahu faqala rajulun la tukthiru ba'da hadzal qaul faqala Yahya bin Ma'in wa kathratu tsana'i ala Ahmad bin Hanbal yustankar law jalasna majlisana bis tsana'i alaihi ma dzakarna fadailahu bikamiliha radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum. Ini kisah dari Imam Al-Anmati. Beliau satu ketika ada di majelis ya, yang seliting min ashabus Syafi'i ada ya, termasuk ashabus Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, itu seliting. Satu ketika di majelis kumpul para ulama di situ, ada Imam Abu Khaythamah dan juga ulama-ulama besar yang lain. Tiba-tiba mereka ini memuji, ya, memuji kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Masalah memuji ini, kata Imam Abdullah Al-Haddad, adallu dalilin ya, ala aqli rajulin husnu thanaihi ala agrani. Yang menjadi petunjuk bahwa akal seseorang itu waras, benar, husnu thanaihi ala aqrani. Kalau orang waras, dalil yang paling kuat menunjukkan akalnya, kata Imam Abdullah Al-Haddad, dia bagus di dalam memuji teman-temannya ya. Kalau temannya punya kelebihan, dia mau mengakui, mau memujinya, itu berarti orang waras, kata Imam Al-Haddad. Artinya udah tahu ada orang punya kelebihan kok nggak mau muji, nggak waras ya, akalnya nggak sehat itu. Imma kena penyakit hasud dan sebagainya. Kayak di sini nanti ada yang hasud. Faja'alu yathnuna ala Ahmad bin Hanbal, Akhirnya ulama-ulama ini memuji Imam Ahmad bin Hanbal, seniornya, wa yadhkuruna fadailahu, dan menyebutkan kelebihan-kelebihan, keutamaan Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu-tahu ada yang protes. Faqala rajulun, tiba-tiba ada yang seseorang, syuhada akhlaknya ulama, kalaupun cerita, ketika ada cerita yang jelek nggak disebut namanya. Faqala rajulun, man rajul itu? Oh illa ada Imam Anmati duduk satu majelis tadi, tahu ada yang hasud sama Imam Ahmad bin Hanbal, yang nggak seneng Imam Ahmad bin Hanbal dipuji itu siapa, tapi mimbabil adab ya, nggak boleh sebenarnya kita itu menceritakan kejelekan seseorang. Illa
Ada niat, ada syarat ya. Faqala rajulun la tukthiru. Udah, jangan banyak-banyak muji Imam Ahmad bin Hanbal ini. Ba'dha hadzal qaul, jangan banyak, sudah sebagian aja ngomong memuji, menceritakan kelebihan beliau. Subhanallah. Ini zaman dulu loh. Ada orang dipuji-puji itu, ada yang nggak terima. Apalagi zaman sekarang yang Masya Allah, yang banyak akal nggak waras, banyak yang hasud dan sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita selamat dari penyakit seperti itu. Nasallallahu alaihi. Langsung Imam Yahya bin Ma'in dengan ketakwaan yang kepada Allah, ngerti batasan-batasannya, beliau ngomong, komentar. Ada yang iri kayak gitu, komentar. Wa kasratus sana'i ala Ahmad bin Hanbal yustangka. Apakah banyak memuji, menceritakan kelebihan-kelebihan Imam Ahmad bin Hanbal diingkari? Apakah itu satu hal yang mungkar sampai memuji ulama kok diingkari? Kata Imam Yahya bin Ma'in. Beliau mengatakan, lau jalasna majlisana, andai kata kita duduk di majelis kita, bisana'i alaih, kita duduk sengaja bikin majelis untuk memuji Imam Ahmad bin Hanbal, ma dzakarna fadailahu bikamiliha, nggak bakal kita mampu menyebutkan keutamaan beliau secara sempurna. Ini kita nggak niat duduk dalam rangka menyebut keutamaan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi bas ada orang yang cerita, ditambah lagi ya, kita nggak bisa menunaikan hak kita di dalam menghormat dan memuji Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Di situ, di kisah ini ya, menunjukkan bahwa ulama ini Masya Allah nggak takut sama temen diomongin orang apa ini ya. Ya, kalau salah ya dibilang salah, gitu. Dengan adab, dengan uslub, tahu batasannya. Ya, apakah yang kayak begini mungkar? Ya, itu dengan tanda tanya ya. Nah, ini luar biasa akhlak beliau-beliau radhiyallahu ta'ala anhum wardahum. Allah yarzuqna husna khuluqihim insyaallah. Moga-moga kita diberi sama Allah Ta'ala rezeki bisa berakhlak seperti akhlak-akhlak beliau insyaallah. Kemudian di antara akhlaknya para ulama selain bertakwa, izzatun nafs. Ya, bagi ulama itu punya kemuliaan diri, ya. Kemuliaan hati, kemuliaan jiwa, wa taraffu'i 'anit tadalluli wal khunu'. Dan taraffu' harus mengangkat diri kita dari hal-hal yang menghinakan. Syar'an ya, otomatis syar'an nggak seperti adat sekarang ya. Al-khunu' ini wal khunu' dari segala perbuatan yang rendah ya, yang dosa, yang berupa khianat dan sebagainya ya. Jangan sampai kita merendahkan diri, apalagi yang punya ilmu, apalagi ulama ya. Nah, ini dicontohkan kisahnya. Kisah ke-35. Ta'arrada al-Izz bin Abdus Salam Sultanul Ulama radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah li mihnatil i'tiqal was sijn li rafdhihi ad-du'a lil hakim fil khutbah. Imam Izzuddin bin Abdus Salam yang bergelar Sultanul Ulama ya, beliau satu ketika harus menghadapi ujian di penjara, ditangkap dan dipenjara. Jadi itu banyak cerita kayak gitu, ditangkap di penjara, tangkap penjara. Ada ceritanya ulama wajar karena menentang kebatilan, melawan kezaliman. Lah ini apa yang beliau lawan coba? Li rafdhihi du'a lil hakim fil khutbah. Karena beliau nggak mau mendoakan baik kepada pemerintah dalam khutbah. Doain Allahumma, nggak mau ngedoain baik. Sebab apa? Wa du'a'uhu 'ala adh-dhalamati wa 'ada'illah.
beliau itu ketika ngelihat kedzaliman didoain, yang zalim didoain, musuh Allah didoain, ya, supaya cilaka, supaya hancur gitu. Nah, jadi pemerintahnya zalim minta didoain baik, itu gimana? Ya, didoain doa jelek sama beliau, moga-moga dihancurkan, moga-moga dicabut kekuasaannya, dan seterusnya misalnya gitu ya. Waqad arsalal hakim ilaihi man yufawidu ala i'adatihi mansubi wa ziyadatin 'alaiha. Dideketi sama pemerintah, didatengin beliau untuk barter, kasih tawaran. Ini dari dulu sudah kayak gitu, tawarin fulus, ya, tawarin nanti jabatan kamu tak balikin, wa ziyadatin 'alaiha, tak tambah jabatanmu. Syaritah, dengan syarat ayyang kasira sultan wa yuqabbilu yadahu. Ente nyesel sama pemerintah, sama presiden, ente cium tangannya, faraddal alimu al-jalil biqaulihi li rasulil hakim. Akhirnya dijawab sama seorang alim yang mulia, yang bertakwa kepada Allah, yang punya kemuliaan diri, yang punya harga diri sebagai ulama. Dijawab kepada utusan yang disuruh sama presiden tadi apa? Wallahi ya miskin, demi Allah, ente ini orang miskin, ente ini orang kasihan, ya. Ma ardo ayyuqabbila yadi. Ana nggak ridho presiden ini cium tangan sama saya saja, saya nggak bakal ridho. Fadlan an uqabbila yadahu. Apalagi saya disuruh nyium tangan dia. Dia ini zalim. Kalau dia nggak tobat, cuma cium tangan doang sama anak-anak, masih nggak ridho sama dia dengan sebab kezalimannya. Apalagi anak disuruh cium tangan sama dia. Siapa ini? Oh, masya Allah, ya. Izzun nafas, yani. Ya gaum, beliau ngomong, wahai kaum, antum fi wadin. Anda ini ada di satu lembah. Wa ana fi wadin. Saya lembahnya beda lagi. Ana beda gunung sama ente. Ente di Pangrango sana, kita di Salak misalnya gitu ya. Itu beda alam lah gitu ya, kasarnya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalakum bih. Segala puji bagi Allah Ta'ala membebaskan saya dari apa yang sedang Allah ujikan kepada kalian. Wahina alima mulukul Faranjah bimauqif sultan ulama. Begitu tahu orang kafir ini, Raja Faranjah ini, tentang sikapnya Sultanul Ulama, begitu tahu, ya, nggak nerima dikasih jabatan, dikasih ini, ya, tetap, ya, menjaga kehormatannya, tetap pada pendiriannya, istiqomah dalam takwa, dalam keadilan. Apa kata orang kafir memuji beliau? Laukana hada qissisuna. Andai kata ini uskup kami, pastur kami, la ghasalna rijlai, akan kami cuci kedua kakinya, wasyaribna marqatahu, dan kami minum bekas cuci kakinya tadi. Orang sekarang nggak ngerti sikapnya ulama, akhlaknya ulama. Baru dikasih amplop cuma berapa juta gitu aja sudah miring-miringnya. Moga-moga Allah Ta'ala mengembalikan kemuliaan para ulama, menjaga para ulama kita, ya, mengembalikan akhlak-akhlak salaf kita di tengah-tengah umat di akhir zaman insyaallah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.